Suamiku diambil ipar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Hingga beberapa minggu kemudian, sikap suamiku malah semakin dingin. Aku tidak tahu apa penyebabnya, karena selama ini aku selalu percaya dengan suamiku. Aku pun tak pernah mengecek ponselnya, karena kepercayaanku begitu besar pada suamiku. Aku tak pernah berpikir juga negatif tentangnya. Aku selalu berusaha berpikir positif. Tapi akhir-akhir ini aku agak curiga sebenarnya. Aku curiga dengan isi ponsel suamiku. Sebab suamiku suka sekali diam-diam menelpon seseorang. Dia selalu menjauh dariku ketika menerima telepon. Aku baru menyadarinya beberapa hari ini. Dulu memang seperti itu, tapi kupikir ya itu urusan bisnis. Aku tidak boleh mengetahui. Tapi kali ini aku merasa curiga, karena perubahan sikap suamiku membuat aku juga semakin bingung. Akhirnya aku beranikan diri untuk mengecek HP suamiku. Tapi sial, aku ketahuan. Suamiku begitu marah padaku karena aku ketahuan akan mengecek ponselnya. Dia sangat marah, seperti tidak terima. Aku semakin yakin ada sesuatu yang dia sembunyikan dariku. Aku pun mengurungkan niatku untuk melihat telepon suamiku. Aku tak jadi mengeceknya. Kupikir saat nanti saja ketika suamiku sedang tidur. Di malam hari, aku berpura-pura tidur. Aku menunggu sampai suamiku tidur pulas. Setelah agak beberapa lama, akhirnya suamiku sudah tidur pulas. Aku pelan-pelan mengecek HP-nya. Tapi sayang, ponsel itu di password. Aku tidak tahu apa passwordnya. Aku diam-diam menempelkan jari suamiku ke arah ponsel itu, agar bisa terbuka. Setelah dengan susah payah dan rasa takut, akhirnya ponsel itu terbuka. Aku lalu mengecek pesan di HP suamiku. Aku benar-benar khawatir. Entah mengapa rasanya jantungku sangat deg-degan. Aku takut menemukan sesuatu yang akan menghancurkan semuanya. Setelah aku buka, aku benar-benar syok. Aku hanya bisa terdiam melihat semua itu. Aku tak menyangka ini isi HP suamiku selama ini. Isi chatnya begitu sangat mesra, mengarah ke hal-hal dewasa. Aku benar-benar syok sekali. Nomor siapa ini? Kenapa tidak ada foto profilnya? Tapi setelah aku lihat-lihat, seperti tidak asing nomor telepon itu. Kemudian aku melihat HP-ku. Kupastikan benar-benar. Apakah pikiranku itu benar atau salah? Setelah aku cek, ternyata benar. Nomor telepon yang chatting dengan suamiku itu adalah nomor kakak iparku. Aku benar-benar syok, semakin syok. Aku menguatkan diri untuk membaca semua isi chat itu. Aku semakin terkejut, karena tak hanya sekedar berpacaran biasa, mereka juga sudah berkali-kali tidur bersama. Dan lebih terkejutnya aku, ternyata selama ini mereka melakukan di rumah ini. Jadi kakak iparku itu diam-diam memasukkan obat tidur di makanan kami semua, sehingga di tengah malam kami tak terasa tidur sangat pulas, sehingga kami semua tidak mengetahui apa yang terjadi di tengah malam itu. Aku benar-benar tak menyangka. Pantaslah selama ini aku merasa tubuhku sakit sekali ketika bangun tidur. Ternyata aku sudah mengonsumsi obat tidur secara berlebihan karena sudah terlalu lama. Begitu juga dengan mertuaku. Beliau beberapa kali mengeluh padaku. Aku pun tak kepikiran jika ini yang terjadi. Aku benar-benar tidak menyangka. Malam itu kenapa mereka tidak menaruh obat tidur di makanan kami? Karena abang ipar dan kakak iparku sedang pergi keluar. Mereka tidak tahu kemana. Mereka hanya izin akan ada acara di luar dan belum pulang. Kemungkinan pulangnya tengah malam lagi. Makanya malam itu kami semua bisa terbebas dari obat tidur itu. Aku tak mampu berkata-kata lagi. Aku benar-benar takut. Tanganku saja sangat gemetaran.
setelah membaca semua isi chat mereka. Aku langsung teringat, jadi selama ini laki-laki yang ada hubungan dengan kakak iparku adalah suamiku sendiri. Ya Allah, aku benar-benar tidak tahu kenapa aku bisa ditipu selama ini. Aku diam-diam keluar dari kamar. Aku berniat memberitahu mertuaku. Aku tak bisa memendam semua ini sendiri lagi. Aku benar-benar tidak sanggup. Dengan berjalan pelan-pelan, aku keluar kamar dan segera menuju kamar mertuaku. Aku mengetuk pintu kamar mereka. Untunglah mertua perempuanku segera membuka pintu. Dia terlihat panik karena melihat aku yang menangis. "Ada apa, Nak? Kenapa kamu tengah malam menangis?" "Bu, coba ibu lihat ini." Aku lalu menyodorkan ponsel itu ke mertuaku. Beliau lalu membaca semuanya. "Suamimu chatting seperti ini dengan siapa? Kenapa isi chatnya seperti ini, Nak? Ada apa sebenarnya? Siapa orang ini?" Aku lalu memberitahu bahwa nomor yang chatting dengan suamiku itu adalah kakak iparku sendiri. Setelah mengetahui itu, mertua aku langsung pingsan tiba-tiba. Aku sangat panik. Aku berteriak dan memanggil mertua laki-lakiku. Akhirnya malam itu pun gaduh. Aku juga memberitahu ayah mertuaku tentang perselingkuhan suamiku dan iparku. Aku berusaha menyadarkan ibu mertuaku. Ayah mertua sangat marah dengan kejadian ini. Suamiku langsung dipukul beberapa kali. Suamiku juga sudah bangun karena mendengar kegaduhan yang ada. Sekitar jam 3 pagi, abang ipar dan kakak ipar sudah pulang. Mereka terlihat bingung dengan suasana rumah yang sangat panas. Ayah mertuaku lalu memberitahu abang iparku tentang apa yang terjadi dan menunjukkan bukti perselingkuhan mereka di HP suamiku. Setelah membaca beberapa bukti itu, abang iparku lalu mendekati istrinya dan menamparnya berkali-kali. Aku mengerti betul bagaimana perasaan abang iparku. Dia pasti kecewa sama sepertiku. Tengah malam itu juga abang ipar menceraikan kakak ipar. Meskipun kakak iparku tetap bungkam, tidak mau mengiyakan apa yang terjadi, tapi semua sudah jelas. Suamiku mengakuinya memang ada hubungan dengan kakak iparnya sendiri. Ketika langit sudah menunjukkan matahari, aku mulai mengemasi baju-bajuku. Aku akan segera mengurus perceraian dengan suamiku. Mertuaku pun tak menghalangi niatku. Mereka paham bagaimana rasanya menjadi aku. Aku lalu pulang ke rumah orang tuaku untuk menenangkan diri dan juga mengurus semuanya agar aku bisa segera berpisah. Aku tak menyangka pernikahanku yang baru setengah tahun ini harus berakhir dengan kisah dan cerita yang sangat menyedihkan dan menyakitkan. Sakit sekali rasanya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.